Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yaitu karya kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, karya Syekhul Islam Mujaddid Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya suara jelas ini? Kalau dekat jelas? Jelas ya? Segini ya standar. Ingatkan Ismail ya? Ya, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan bab maja'a fil istisqa'i bil anwa, bab keterangan tentang menyandarkan hujan pada bintang tertentu. Atau hukumnya menyandarkan hujan pada bintang apa? Maksiat, bid'ah. Syirik apa? Menengah, kecil, besar, syirik kecil. Syirik kecil ya Bapak ya. Karena kaidahnya sudah kita singgung, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai sebab, berarti itu syirik kecil. Ini kaidah penting. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah dan Rasulnya tidak menyatakan itu adalah sebab, berarti itu syirik kecil. Sebab ini misalkan contohnya sebab turunnya hujan, menyatakan bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan, padahal ada tidak ayat Allah dan hadis Nabi yang menyatakan bintang itu adalah sebab turunnya hujan? Tidak ada kan? Berarti itu syirik kecil ya. Seperti contohnya pakai jimat. Orang pakai jimat alasannya ini sebab tertolaknya bala atau perantara tertolaknya bahaya, berarti dia sudah menyatakan jimat sebagai sebab tertolaknya bahaya, padahal Allah dan Rasulnya tidak menyatakan bahwa jimat sebab tertolaknya bahaya. Berarti itu namanya syirik kecil. Itu kaidahnya. Kalau kita memahami kaidah ini dengan baik, maka kita bisa mudah membedakan mana syirik besar, syirik kecil. Ya, itu menyinggung sedikit tentang bab sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Di sini Syekh menyebutkan babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab firman Allah Ta'ala. Ini suara jelas Bapak ya? Jelas enggak? Jelas Mas? Atau pecah? Kurang jelas ya? Rasanya pecah ini. Gimana? Yang paling bagus. Saya terasa suaranya pecah ini. Ya kan? Jelas? Jelas. Jelas. Suaranya harus pelan-pelan. Ya, bab firman Allah Ta'ala yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, mengambil selain Allah sebagai tandingan terus. Jauhkan sedikit. Udah jelas. Coba. Tadi enggak jelas. Tadi agak berdengung dia. Mendengung lah. Sekarang jelas kan? Coba. Tes. Bawakan. Udah jelas. Udah jelas Pak Mas? Ya kalau keras suaranya berubah deh. Jadi itulah makanya. Ya harus pelan-pelan ya. Kadang kalau lagi ini memang biasa
semangat kadang sore. Ya mudah-mudahan nanti ingatkan saja kalau suara sudah mulai pecah, tolong ingatkan saja ya. Jadi saya berharap apa yang kita pelajari ini bermanfaat, minimal sampai, walaupun mungkin dipahaminya masih belum ya, nanti nyusun. Karena kalau sudah sampai, mudah-mudahan kan nanti pikir, oh maksudnya begini, alhamdulillah. Tapi kalau nggak sampai, mana bisa pahamnya kan? Sampai saja nggak boleh paham, itu tidak. Ya makanya mungkin mudah-mudahan sampai dulu ya, dan kalau udah sampai insya Allah paham. Coba bab firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bab firman Allah Ta'ala, di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Suara masih jelas? Jelas. Nah, saya baca sekali lagi. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti dari firman Allah Ta'ala ini kita bisa menyimpulkan ini, Syekh menyebutkan ini sebagai judul bab. Berarti kira-kira babnya berbicara tentang apa? Tentang cinta ya, tentang cinta. Karena disebutkan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya bab ini menyinggung tentang cinta, bahwasanya cinta itu termasuk ibadah. Cinta itu termasuk ibadah, itu ibadah hati, amalan hati. Ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Kalau cinta ini amalan hati. Dan sudah sering kita singgung bahwasanya ibadah itu sebagaimana definisi oleh definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Cinta, ibadah adalah nama atau kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Ibadah adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang sembunyi. Nah, cinta ini nampak atau tidak? Tidak. Asalnya tidak. Tapi dalam satu kasus kadang nampak, oh ini orang cinta kepada Allah dari tindak tanduknya. Tapi asalnya cinta itu di hati itu sendiri. Jelas? Gini ya? Dingin. Ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas bab tentang permasalahan cinta. Dan dalam ayat tadi Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 165. Allah menyebutkan bahwa di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Apa maksud mengambil tandingan-tandingan selain Allah? Maksudnya apa mengambil tandingan-tandingan selain Allah? Beribadah kepada selain Allah ya. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. Nah, di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Berarti siapakah mereka? Siapa Ali? Orang-orang apa? Syiah, Khawarij, orang-orang musyrik, kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Arab. Mereka itu mengambil tandingan-tandingan selain Allah, menyembah tandingan-tandingan selain Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti Samakan. Inilah yang namanya syirik.
Makanya Allah anggap mereka mengambil tandingan selain Allah, karena cinta mereka kepada tandingan sama seperti cinta mereka kepada Allah. Inilah yang dinamakan syirik dalam masalah cinta. Syirik cinta kepada selain Allah sama seperti cinta kepada Allah. Ini syirik. Kalau cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah, bukan syirik atau syirik? Bukan. Hah? Syirik. Nggak tahu. Nih, ini kan orang-orang musyrik kan cinta mereka kepada Lata, Uzza, kepada orang-orang soleh sama seperti cinta mereka kepada Allah, sama. Nah sekarang pertanyaannya, kalau cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah, syirik apa? Syirik jelas, sama saja itu syirik, apalagi kalau lebih besar. Jelas? Ya ini yang akan judul bab tersebut dan inti dari pembahasan bab ini, yaitu tentang cinta ya. Jadi artinya cinta kita kepada selain Allah tidak boleh sama dengan cinta kita kepada Allah. Kadarnya nggak boleh sama. Apalagi kalau sampai melewati. Nah, ini lebih parah lagi, lebih syirik lagi, lebih musyrik lagi. Nah itu dalil pertama. Jadi ayat tadi menunjukkan bahwasanya cinta itu ibadah, dan cinta kepada selain Allah tidak boleh sama kadarnya dengan cinta kepada Allah. Tidak boleh sama, apalagi apa? Lebih. Nah, itu dalil pertama. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa perhatikan di sini bahwasanya orang-orang musyrik mencintai sembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti orang musyrik cinta kepada Allah tidak? Cinta. Mereka cinta kepada Allah, tapi cintanya di istilahnya Allah diduakan. Cinta kepada Allah dan cintanya juga kepada orang-orang soleh, kepada jin, sama seperti cinta mereka kepada Allah. Inilah yang dianggap musyrik. Ada pun orang nggak cinta sama sekali kepada Allah, kafir nggak? Kalau seperti ini kafir. Kalau nggak cinta sama sekali sama Allah, cintanya kepada berhala, ini kafir tidak? Kafir itu kan lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik. Nah berarti orang musyrik itu cinta Allah, ya tidak? Tapi cintanya dibagi pada Allah. Nah ini yang disebut musyrik. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa orang musyrik itu orang yang tidak mengenal Allah. Keliru. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar mungkin dulu di SD atau ketika masih kecil lah di madrasah atau apa, seringnya guru-guru kita menjelaskan kepada kita, ngajarkan kepada kita bahwa kalau mengajarkan tentang syirik, misalnya menjelaskan tentang syirik, apa itu syirik? Nyembah patung, nyembah pohon, begitu aja. Nyembah apa lagi? Batu-batuan, nyembah kubur bukan syirik, nyembah orang saleh bukan syirik. Betul tidak? Betul. Yang terbenak atau yang muncul di benak kita kayak gitu. Dan yang kita yang muncul di benak kita juga, kalau disebut musyrik artinya tidak kenal Allah. Betul tidak? Betul. Dulu saya begitu. Saya pribadi nggak tahu kalau bapak. Kalau saya pribadi gitu, ketika disebut musyrikin Quraisy, berarti nggak kenal Allah mereka ini. Mereka ini cuma nyembah berhala, nggak kenal Allah. Apalagi cinta Allah, kenal Allah aja enggak, apalagi cinta Allah. Ini dulu yang ada di pikiran saya. Tapi setelah saya belajar, Allah ternyata enggak juga. Kata siapa orang musyrik tidak kenal Allah? Buktinya bapaknya Nabi kita, namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Allah kan jelas berarti kenal Allah kan orang musyrik kan. Bahkan di antara mereka itu orang musyrik ini ketika bersumpah memang kadang mereka demi Lata wal demi Lata wal Uzza demi Uzza, tapi mereka juga kadang demi Allah. Berarti kenal Allah tidak? Kenal. Jadi semata-mata kenal Allah tidak akan menyelamatkan dari siksa, ya enggak? Kalau selama masih berbuat syirik. Orang musyrik kenal Allah, tahu Allah, bahkan mereka tahu Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi sekedar tahu itu tidak menyelamatkan mereka dari siksa. Tetap saja mereka musyrik gara-gara mereka menyekutukan Allah dalam hal
ibadah, diantaranya dalam masalah cinta. Nah, inilah yang menyebabkan orang musyrik, orang Quraisy di zaman Nabi, mereka divonis musyrik, kafir, bahkan diperangi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ya dibuktikan dengan kalau ada perintah Allah berikan perintah, kita kerjakan tidak? Kalau kita kerjakan, itu tandanya cinta. Kalau kita nggak mengerjakan, apa? Cinta yang dusta itu. Mabuk-mabukan, apakah ini itu termasuk menyebutkan Allah? Kalau seorang mabuk dalam keadaan masih yakin itu haram, itu nggak akan dikatakan syirik. Tapi kalau dinyatakan ini halal, misalnya bir, ini halal kok, sampai saya nggak minum tapi halal, ini udah menyebutkan Allah, karena dia udah menandingi Allah dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Musyrik ya, kafir. Jadi kalau ada orang menyatakan minuman keras boleh, minuman keras halal, khamar halal, walaupun saya nggak minum, yang seperti ini keluar dari Islam, musyrik. Sama seperti ini bapak-bapak, kalau ada orang misalkan wanita kan, kewajiban kaum wanita kan menutup aurat ya kan? Ya. Misalkan ada orang, bagi saya nggak apa-apa menutup aurat, sah-sah saja seorang tidak menutup aurat, walaupun saya sendiri menutup aurat, dia pakai jilbab. Tapi bagi saya ini nggak wajib, nggak ada perintah Allah yang menyatakan itu wajib. Boleh saja wanita memakai rok mini, boleh saja. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ini musyrik, walaupun dia melakukannya. Artinya dia menjalankan kewajiban, tapi tidak dengan apa yang menyatakan ini bukan wajib. Bahkan ini boleh. Dia sudah menghalalkan apa yang menghalalkan. Nah, seperti ini bisa ada Islam. Nah itu maksudnya sebenarnya ya. Maksudnya apa? Kalau seorang melakukan maksiat dalam keadaan tahu itu masih maksiat, masih haram, ini nggak dikatakan musyrik. Yang musyrik itu kalau sudah menyatakan dalam hatinya, ya ini boleh, ini baru musyrik, walaupun dia sendiri tidak melakukan. Jelas, apa ya? Gitu ya. Itu tentang maksiat. Nah kita kembali lagi. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, ini menunjukkan di antara ibadah yaitu cinta, dan cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada siapa. Itu dalil pertama yang disebutkan Syekh. Lalu waqauluhu, Syekh menyebutkan dalil kedua tentang cinta. Masih jelas suaranya? Masih. Dalil kedua waqaulus, firman Allah Ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qaumi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Atau ayat 24, firman Allah Ta'ala, katakan wahai Rasul, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, sampai firman Allah Ta'ala itu lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya. Nah ini sebenarnya ayatnya panjang Bapak ya. Allah sebutkan surat At-Taubah ayat 24 secara lengkap. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakanlah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, mana lewat ya, wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakanlah, wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, jika semua ini lebih kalian cintai
daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabili, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusan darinya. Jadi Allah mengancam orang yang lebih mencintai dari apa? Pertama, bapak kita, anak-anak, saudara-saudara, istri, keluarga, siapa lagi? Harta, terus perniagaan, terus tempat tinggal. Nah, kalau semua ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalannya, gara-gara suka dengan itu saya nggak mau jihad ini sama Rasulullah ya tentunya. Mas saya lebih inilah, saya lebih cinta saya udah enak dengan rumah tinggal saya nggak mau buat jihad. Nah, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah ini apa? Perintah. Tunggu gitu. Enggak, maksudnya ancamannya. Tunggu. Sampai seperti ini, kalau seorang pemimpin, bos ngomong kepada anak buahnya, kalau kalian masih nganggar juga, tunggu peringatannya saya. Ini apa artinya suruh tunggu? Suruh ancaman kan? Nah, begitu pula Allah sini. Allah mengancam orang yang mendahulukan semua tadi daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan darinya. Maksudnya apa di sini? Siksa. Sudah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Nah, ini berarti ancaman ya. Kalau udah kata tunggulah sampai Allah memberikan keputusan sisinya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Berarti maksud tunggulah di sini bukan perintah tapi mengancam ya. Artinya Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat tadi merupakan ancaman kepada orang yang lebih mendahulukan selain Allah daripada cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ancamannya tadi Allah akan mendatangkan siksa. Itu menunjukkan cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada makhluk. Ya, makhluk ini umum, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa anak kita, bisa teman kita, bisa tetangga kita, atau apa harta benda kita, ya kan? Dan semacamnya yang ada di dunia ini. Nah, nggak boleh cinta kita kepada makhluk sebesar cinta kita kepada Allah. Berarti kalau cinta kita terhadap hobi sesuatu kesukaan kita itu, kalau misalnya menyalahkan kita terhadap orang lain, termasuk tenang. Iya, bisa karena terancam. Tombola, Nonton bola. Contohnya, ya misalkan seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala misalkan menyuruh kita untuk misalkan, contohnya tanya ini di beberapa daerah, walaupun antar satu daerah dengan daerah lain beda. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengesahkan Allah, iya tidak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita berbuat syirik, betul tidak? Nah, cuma ada sebagian orang, terutama orang yang punya kedudukan, kata dia, saya tahu ini syirik, saya tahu ini tauhid harus dikerjakan, tapi kalau saya kerjakan nanti saya digoyang dari kedudukannya. Dia khawatir kehilangan kursi, kehilangan jabatan, sehingga akhirnya udahlah. Nah, yang seperti inilah yang lancar. Dia melalaikan tauhid kewajiban paling utama kan dibandingkan sholat, tapi dia demi menjaga kursinya dia lalaikan. Nah, yang seperti ini, nah, berarti dianggap lebih cinta jabatan daripada cinta Allah. Itu rancang, nggak boleh bapak ya. Jadi bapak termasuk apa yang menyebabkan seorang musyrik, murtad, kafir keluar dari Islam, yaitu melakukan syirik dengan alasan takut kehilangan jabatan. Ini nggak ada usul. Artinya kalau soal kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu ini kan syirik, tapi saya nanti nggak dapat kedudukan ini. Ada usul. Vonis musyrik saja terjadi. Beda halnya kalau seorang misalkan, ayo kamu melakukan syirik, kalau nggak saya tembak nih. Pistol dari sini. Ucapkan kata-kata kufur, kata-kata syirik dan semacamnya. Dia pistol dari sini, atau apa
tombak dari sini atau pedang dari sini. Ucapkan, kalau tidak kamu akan saya penggal atau saya tembak. Lalu karena diancam itu akhirnya udahlah, dia menyebutkan kata-kata syirik, kata-kata kufur. Dimaafkan? Apa? Nah, tapi kalau semata-mata takut kehilangan jabatan, takut nggak ke bagian kakak, kartu keluarga, takut tidak dibuatkan akte kelahiran, ini ada alasan. Kamu harus syirik. Kalau kamu ini tidak melakukan ini, nanti kamu nggak akan saya buatkan kartu keluarga, nggak akan saya buatkan akte kelahiran, nggak akan saya berikan jatah BLT. Aku gimana saya nggak dapat BLT? Gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa lah saya ucapkan syirik. Yang penting kan hati saya ini tenang dan bahagia. Nggak dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau kita tidak mengucapkan, kita akan dibunuh, hilang nyawa kita, baru itu dimaafkan. Jelas apa ya? Jadi kalau ada kasus seperti itu, dia sudah mendahulukan dunia dibandingkan aturan kongres, itu syirik ya. Kita lanjut ya. Jadi ya ayat tadi sekali lagi merupakan ancaman bagi orang yang mencintai selain Allah dan cintanya lebih besar daripada cinta kepada Allah. Ya, Allah akan menurunkan siksa dan akan membuat perhitungan terhadap dirinya. Nah, itu juga menunjukkan cinta adalah ibadah. Karena itu hendaknya cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Itu yang kedua. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan dalil dari hadis. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajah. Dari Anas bin Malik maksudnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, artinya tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku, itu siapa? Nabi. Aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Nah ini Bapak, ingin menunjukkan sekali lagi, cinta itu adalah ibadah. Ya. Cinta kita kepada Rasul, apa artinya kita menyebutkan Allah? Tidak. Cinta kita kepada Rasul pada hakikatnya cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Rasul pada hakikatnya cinta kepada Zat yang telah mengutus Rasul, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak kita, orang tua kita dan seluruh manusia, pada hakikatnya kita sedang cinta kepada Allah. Nah, jelas ya. Nah, cinta kita kepada Rasul. Nah, pertanyaannya, cinta kita kepada Rasul, bagaimana cara mewujudkan cinta kita kepada Rasul? Nah, mengikuti petunjuknya, sunnahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi. Rasul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah ini keutamaan cinta Rasul. Ya, caranya apa cinta Rasul? Ikuti sunnah Rasul. Jangan sampai kamu cinta Rasul, kamu ikuti sunnah. Oh enggak, saya pengen. Saya lebih ikut adat istiadat saja, tradisi kampung saja, atau nenek moyang saya. Nah, berarti dusta. Setiap cinta yang cuma di lisan tanpa diikuti perbuatan, itu cinta yang palsu. Ya tidak? Ya kayak misalnya suami istri, dek, abang cinta sama kamu, tapi nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah bantu istrinya. Wah, ini cinta palsu. Kata istrinya, abang ini cinta palsu. Ya nggak? Ya kan kayak gitu. Nah itu sama makhluk, begitu kepada Nabi kita, begitu juga pada Tuhan kita. Kita sampai kita ngomong cinta, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada Allah, dinyanyikan ribuan kali, tetap aja dianggap palsu kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Maka
kita, bapak, ibu-ibu, nggak perlu kalau kita ingin dianggap cinta kepada Rasul, nggak perlu bikin nyanyian cinta Rasul. Nggak perlu, cukup praktekkan dengan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Itu tentang itu ya, tentang apa? Cinta kepada Rasul. Jadi sekali lagi, ini termasuk pembahasan cinta, dan cinta kita sekali lagi kepada Allah, kemudian kepada Nabi kita harus lebih besar daripada cinta kita kepada siapapun ya yang ada di muka bumi ini. Ya, kalau kita lihat para sahabat, mereka sudah mempraktekkan itu. Ya tidak? Yes. Mereka membuktikan kecintaan mereka bukan lisan, tapi dengan perbuatan. Ya, buktinya apa? Ya, masa Nabi. Bagaimana mereka memperjuangkan apa Islam, apa mengorbankan harta jiwa mereka membela Islam. Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat dari Ansar, dalam suatu perang dia terluka parah. Nah, ketika dia siuman, yang teringat Rasulullah, bukan istri saya mana, anak saya kemana nih, masih makan atau enggak? Rasulullah. Sampai akhirnya dia sampaikan salam kepada Rasulullah. Bayangkan, yang teringat ketika saya Rasulullah. Contohnya tuh. Jadi yang teringat bukan istrinya yang pertama kali, padahal istrinya kan yang selama ini mendampingi setiap hari kan. Tapi bayangkan, yang pertama kali siuman menjelang meninggal ini, yang pertama kali muncul di kepalanya Rasulullah, bukan istriku, bukan anakku. Nah, bisa bapak-bapak kita seperti itu? Kalau ngomong bisa, tapi prakteknya yang sulit, ya kan? Karena kita tuh, ya secara umum kita dalam kehidupan sehari-hari lebih mencintai makhluk daripada Allah, ya kan? Seringnya gitu, maka kita perbaiki. Inilah pentingnya belajar tauhid. Ya. Kalau kita masih mencintai makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah, itu berarti ada syirik situ. Maka kita perbaiki dengan belajar tauhid supaya iman kita masih lurus. Ya. Nah itu para sahabat ya, dan masih banyak lagi contohnya ya. Bagaimana mereka mengorbankan harta nyawa mereka demi menjaga Rasulullah, demi membela agama Allah. Jelas Bapak? Lalu berikutnya, Syekh menyebutkan dalil berikutnya, dalil yang keempat. Walahuma, dari Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Bukhari, darinya, itu dari Anas bin Malik, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika ada pada seseorang, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara, ada 3 sifat yang jika ketiga-tiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja itu? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau seorang sudah merasakan Allah lebih saya cintai daripada istri saya, daripada anak saya, daripada keluarga saya, dia akan merasakan manisnya iman. Ini pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, daripada orang tuanya, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada keluarganya. Itu pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini dua penting, Bapak. Yaitu tidaklah ia mencintai seorang, dan ia mencintai seorang, tidaklah ia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Ini sifat kedua. Kalau kita yang merasakan manisnya iman, kita cinta seorang semata-mata karena Allah, bukan satu suku, bukan karena satu suku, bukan karena semata-mata satu kampung, satu hobi, satu profesi. Itu namanya cinta karena dunia. Kalau cinta karena dunia, ikatannya dunia, ya cuma di dunia aja. Nanti di akhirat terputus. Tapi kalau cintanya karena Allah, akan selalu bersatu di dunia sampai di surga nanti. Nah, maka kita koreksi diri kita selama ini, faktor kita dekat dengan seorang karena apa? Apa karena semata-mata satu suku, atau satu kampung, atau bagaimana?
Kalau persaudaraan dalam Islam, persaudaraan karena Islam, ukhuwah Islamiyah karena Allah, inilah yang sangat kuat dan bertahan sampai di akhirat. Apa ya? Tapi kalau semata-mata karena satu suku, satu golongan, ini akan jangankan hubungan akhirat, di dunia saja kadang, ya kan? Betapa banyak orang satu suku, bahkan mungkin satu daerah, bahkan masih ada hubungan darah, tapi bisa, ya kan? Ya kan? Tapi kalau karena Allah, nggak akan bisa. Makanya di sini kita perhatikan, kalau memang kita karena Allah, nggak akan berubah Bapak karena kasarnya orang yang kita cintai. Kata para ulama Bapak, kalau cinta kita karena Allah, saya mencintai seorang murni karena Allah, maka sikap kita nggak akan berubah kepada dia walaupun dia kasar pada kita. Jelas sebenarnya. Misalnya ada orang ini orang yang soleh, tapi satu saat bersikap kasar pada kita. Kalau orang yang cintanya karena Allah nggak akan berubah cintanya. Tapi kalau cintanya karena dunia, saya malas ketemu dia lagi, dia kasar karena saya. Nah ini hati-hati. Berarti niatnya cintanya bukan tulus karena Allah. Kalau cinta karena Allah nggak akan berubah. Baik orang ini kasar maupun tidak. Selama dia soleh, dia taat kepada Allah, saya akan tetap baik sama dia. Nah pertanyaannya mudah kan itu? Habis. Betul belajar. Ya udah. Begitu juga Bapak ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih membahas tentang bab permasalahan cinta. Ya subhanallah.